Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma urzuqna mahabbata sayyidina Muhammad. Urzuqna ya Rabbana husnal mutaba'ati habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ahsyur yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ih. Allahumma allimna ta'wil wa faqihna fid din. Allahumma urzuqna fahmal Qur'an fahman saliman. Urzuqna ya Rabbana ala tilawatil Qur'an, ala istiqamati tilawatil Qur'an. Allahumma ya Rabbana urzuqna taubata qablal maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para hadirin wal hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perindu ridha Allah subhanahu wa ta'ala, para pecinta Al-Quran. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita panjatkan atas karunia nikmatnya sehingga pada hari ini, pagi hari ini yang cerah ini kita mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik, sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa menghadiri majelis yang semacam ini. Ketahuilah bahwasanya kita nggak akan bisa melakukan kebaikan, mudah untuk menjalankan amalan-amalan ibadah kecuali itu adalah kemudahan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dimudahkan urusannya dalam menuntut ilmu, mudah urusannya untuk beribadah, untuk amalan-amalan sunnah-sunnah Nabi, mudah untuk kita bersedekah, dan mudah untuk kita menggapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, para pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami cintai, tidak lupa rasa cinta kami, hormat kami, penghormatan kami kepada guru kami, guru kita semuanya, Al-Mukarram wal Mukhtaram Buya Yahya, yang insya Allah akan membimbing kita setelah ini dalam kajian tafsir Al-Quran. Nanti akan ada bimbingan dari beliau, kita ngaji sama beliau nanti dengan pembacaan makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran, mencoba untuk mentadabburi Al-Quran. Dan seperti biasanya kami bertugas di sini untuk menyampaikan tadabbur kita di surat, kita sudah sampai di surat Yusuf ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li Yusufa wa ikhwatihi idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalin mubin. Uqtulu Yusufa
awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum watakunu min ba'dihi qauman shalihin. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqituhu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Arsilhu ma'ana ghadan yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ta'kulahu wa akhafu ay ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun wa ja'u abahum 'isha'an yabkun qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akalahu adh-dhi'bu wa ma anta bimu'min lana walau kunna shadiqin. Surat Yusuf ini adalah termasuk surat Makkiyah, surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bahwasanya laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin, sungguh di dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam wa ikhwatihi dan saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini ayatun adalah terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala lisailina, bagi orang-orang yang bertanya, bagi orang-orang yang mempertanyakan bagaimana sih kisahnya Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Berarti kalau saudaranya Nabi Yusuf itu adalah anak-anaknya Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf itu anaknya Nabi Ya'qub, Yusuf bin Ya'qub. Nabi Ya'qub ini anaknya Nabi Ishak. Ya'qub bin Ishak. Bin siapa? Bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bin Nabiyina Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Ibrahim itu punya anak dua. Satu Nabi Ishak, yang kedua Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub punya anak namanya Nabi Yusuf. Dan banyak lagi anak-anaknya, ada diriwayatkan ada 12 anaknya Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Nah, di sini adalah dikatakan para ulama, termasuk diantaranya dalam tafsir, kita di sini mencoba untuk merangkum dari tafsir-tafsirnya para ulama. Jadi kita bukan menafsiri, tapi kita mengumpulkan tafsir-tafsirnya para ulama yang menjadi kesimpulan pelajaran kita di hari Sabtu Muqaddimah ini. Dikatakan di sini adalah bahwasanya yang lisailin ini ayatul lisailin adalah ayatun ala nubuwati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah tanda-tanda bahwasanya ini termasuk tandanya kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat ditanya oleh orang-orang Yahudi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat beliau itu di Mekah atau di Madinah ditanya sama orang Yahudi tentang kisah Nabi Yusuf, dan Nabi Muhammad itu yang sebelumnya nggak tahu, yang sebelumnya itu adalah beliau itu nggak pernah belajar dari mana-mana. Ternyata beliau bisa menjelaskan tentang kisah-kisahnya Nabi Yusuf dan juga saudara-saudaranya. Bahkan dalam ayat-ayat Al-Quran pun banyak disebutkan. Nah ini bahkan nama-namanya pun dari kisah dari awal keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kemudian Nabi Ishak, Nabi Ya'qub, bagaimana kisah-kisahnya itu adalah diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan gamblangnya, dengan lancarnya kepada orang-orang Yahudi atau orang-orang yang umat-umatnya pada saat itu, orang-orang Quraisy pada waktu itu. Jadi ini adalah tanda bahwa Nabi Muhammad itu tahu segalanya, karena juga
kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya ini adalah pelajaran untuk kita, para umat-umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mendengarkan cerita kisah-kisahnya, bagaimana nanti di situ ada persaudaraan, kemudian di situ ada hubungan antara ayah dengan anak, macam-macam. Kemudian nanti ada di situ semacam sifat-sifat yang tidak boleh kita tiru, ada sifat yang wajib atau harus kita tiru, di situ ada. Idz qalu, nah ini kisahnya di awal dari sini. Idz qalu, jadi berawal dari kemarin ya. Kemarin disebutkan bahwasanya Nabi Yusuf itu bermimpi. Nabi Yusuf bermimpi beliau ada matahari, bulan, rembulan, bintang-bintang itu sujud kepada beliau. Ya kan? Nah, kemudian di sini ada saudaranya nih. Saudaranya mendengar dan melihat bahwasanya Nabi Yusuf ini kok kayak punya keistimewaan ini. Beda ini Nabi Yusuf ini. Nah, kemudian idz qalu, tatkala mereka berkata, saudara-saudara Nabi Yusuf ini berkata, la Yusufu wa akhuhu, sungguh Yusuf itu dan saudaranya Yusuf. Nah, saudaranya Yusuf siapa? Di sini yang dimaksud adalah Bunyamin. Kenapa mereka menyebutnya saudara Yusuf? Padahal yang lain juga saudara Yusuf ya. Ya kan? Nah, ternyata di sini ada riwayat bahwasanya waktu itu Nabi Yusuf itu sama saudara-saudaranya itu ada beda ibu. Satu ayah beda ibu. Nah, yang sama ibu dengan Nabi Yusuf itu namanya adiknya Bunyamin namanya. Dan waktu itu Nabi Yusuf ini dalam keadaan masih kecil, masih kecil. Ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun waktu itu. Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah. Yadqalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina, lebih dicintai oleh ayah kami, ayah kita. Wa nahnu usbatun, padahal kita semua adalah saudara. Padahal kita semuanya adalah satu. Sekeluarga. Kok kelihatannya ayah ini lebih cinta sama Nabi Yusuf sama Bunyamin ini. Nah ini mereka, ini orang-orang saudara-saudara yang lainnya berkata begitu. Inna abana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya ayah kita ini lafi dhalalim mubin. Dolal ini bukan berarti semuanya dolal ya. Sesat enggak, tapi di sini ada ditafsirkan para ulama, ahli tafsir menyatakan bahwasanya ini adalah kesalahan maknanya. Sungguh ayah ini dalam kesalahan atau kekeliruan. Mubin yang jelas. Yang nampak jelas nih. Jadi mereka ini merasa bahwasanya Nabi Yusuf sama Bunyamin ini itu lebih dicintai. Padahal kalau dilihat dari kisah-kisahnya, diruntut dari awal, Nabi Yusuf itu, Nabi Yakub itu mencintai Nabi Yusuf dan Bunyamin ini dan saudaranya itu semuanya sama rata. Diperlakukan sama semuanya. Hanya saja waktu itu Nabi Yusuf masih kecil, apalagi adiknya, ya kan? Ibunya meninggal, ditinggal ibunya meninggal. Dalam keadaan dia masih kecil. Maka saat itu Nabi Yakub alaihi salatu wassalam memperhatikan lebih di antara saudara-saudaranya lebih gede-gede. Yang lainnya udah pada gede, udah pada mandiri. Kalau zaman sekarang udah pada kerja gitu, udah pada mandiri, udah bisa apa-apa mereka ini. Nah, Nabi Yusuf dia belum bisa apa-apa waktu itu. Masih kecil, masih senang main, masih begitu. Gitu kan? Nah, akhirnya apa? Akhirnya pada mereka ini menganggap bahwasanya Nabi Yakub ini, ayahnya ini lebih sayang dengan Nabi Yusuf dan saudaranya, padahal sama saja. Taib. Nah, ini pelajaran di sini. Ini pelajaran. Lebih sayang dengan satu anak ini dengan yang lainnya enggak disayang, atau mungkin perhatiannya enggak sama. Nah, ini pilih kasih bahasanya itu ya. Pilih kasih, awas hati-hati orang tua, bahaya. Bagi orang tua, ayah atau bunda, ayah ibu yang punya anak, perlakukan sama.
Jangan beda-bedakan. Karena ini nanti akan menjadikan apa? Menjadikan dampaknya itu di akhir-akhir nanti. Ketika udah dewasa itu udah wah Masya Allah. Apalagi kalau dibilang anak mama. Anak papa. Wah ini sudah ini. Nanti saudara-saudara yang lainnya ini kalau udah besar nanti atau mungkin ini biarin aja lah itu juga tak apa-apa anak mama itu. Nah, jadi nanti saudara-saudaranya nanti akan ada anggapan seperti itu. Ya, mudah-mudahan nggak ada. Ya, cuman makanya bagi orang tua jangan sampai pilih kasih itu satu. Yang kedua, bagi anak. Bagi anak, awas hati-hati. Bagi anak jangan sampai menganggap orang tua kita itu lebih pilih kasih dengan saudara kita dibanding dengan kita. Ini juga busuk ini ya. Ini juga hati yang kotor ini. Nganggap dirinya ini nggak disayang. Ya. Apalagi misalnya seorang kakak kepada adiknya. Waduh mama kok lebih sayang, papa kok lebih sayang kepada adik dibanding saya. Sebetulnya kalau dihitung-hitung dia, kamu tuh sudah dari dulu kan lebih tua dari adikmu kan. Kalau kita lebih tua dari adik kita, maka sayangnya orang tua kepada kita itu sudah lamaan kita daripada adik kita kan begitu ya. Ya kan? Nah, karena yang dikasih makan duluan ya kakaknya. Yang dikasih jajan duluan ya kakaknya. Adiknya kan belum. Nah, gitu. Jadi jangan sampai merasa bahwasanya orang tua kita itu lebih sayang dengan saudara yang lainnya atau lebih pilih kasih. Awas hati-hati. Karena nanti bahaya. Bahaya nanti. Kalau kita udah suudzon dengan orang tua seperti itu, ya nanti kita nggak bisa hidup yang nyaman, nggak bisa damai. Maka dari itu mari kita semua bersihkan hati kita, koreksi masing-masing. Jangan nganggep saudara-saudara kita itu adalah saingannya kita. Saingan kita dalam apa namanya mendapat perhatian dari orang tua. Ya kalau saingannya untuk yang baik ya nggak apa-apa. Saingan, wah ini saya pengen lebih berbakti sama orang tua, lebih ngasihnya lebih banyak daripada kakak adikku. Saya pengen sama orang tua lebih melayani lebih banyak, khidmahnya lebih banyak. Nah itu bagus kalau begitu. Tapi kalau udah saingannya yang kotor, saingannya nggak bersih, ini nggak yang harus dihindari ini. Nanti bahaya, udah meninggal, mohon maaf, semoga panjang umur. Kalau orang tuanya meninggal, wah sudah itu musuhan itu sudah. Kakak adik musuhan, rebutan warisan, rebutan hadiah, barang-barang di rumah nanti pada diributin, sendok aja direbutin, piringnya rebutan. Ini milikku nanti semuanya. Aneh ya gitu kan. Saudara sendiri padahal itu. Hati-hati. Kemudian setelah itu uqtulu Yusufa. Bunuh aja Yusuf. Kata ada satu yang berkata, bunuh aja Yusuf. Gimana kalau kita bunuh aja Yusuf? Awitrohu atau enggak usah dibunuh deh, jangan dibunuh. Itrohu, buang aja. Disingkirin. Dijauhkan di tempat yang jauh. Ya, ardhan yakhlu lakum wajhu abikum. Jauhkan saja Yusuf dari lingkungan rumah ini sehingga dia itu dibuang di sebuah tanah mana gitu. Saya daerah mana yang enggak kelihatan orang, yang terasingkan. Itu yakhlu lakum wajhu abikum. Dan agar kalian mendapatkan apa? Mendapatkan kasih sayang atau mendapatkan perhatian yang lebih dari ayahmu, ayah kalian. Watakunu mim ba'dihi, ini diskusi mereka ini ya, diskusi saudara-saudara yang benci nih, saudara-saudara yang ini ada sifat kedengkian di sini kan. Ada sifat yang jelek di sini. Iri di sini kan. Watakunu mim ba'dihi qauman sholihin, dan kalian akan menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh di mata ayah kalian, atau orang-orang yang soleh setelah kalian bertaubat. Udah buang aja, bunuh aja atau buang aja deh.
Jauhkan dari sini. Biar apa? Biar nggak ada lagi yang nyaingin kita. Nah ini kalau sudah apa? Saudara itu merasa kesaing sama saudara yang lainnya, ya kayak tadi itu, udah buang aja guys, pindah aja ke sana deh. Biar nggak ada yang nyaingin kita. Nah ini begini nih. Ya, kemudian setelah itu akhirnya mereka sepakat, ya udah jangan dibunuh. Kalau dibunuh itu dosa besar. Buang saja, tapi dibuang sekiranya ada yang mengatakan udah buang aja biar mati. Ada yang mengatakan yang lainnya diskusi itu. Ada yang mengatakan jangan sampai mati. Udah buang aja yang penting jauh deh. Nah, akhirnya apa? Akhirnya fa'arsilhu ma'ana ghadan. Kemudian akhirnya ada yang izin, dah ayo ada yang izin yuk kepada ayah kita ya, Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Akhirnya ada yang berani izin, arsilhu ma'ana qadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Wahai ayah, izin, arsilhu ma'ana, berikanlah izin untuk Yusuf ini kami bawa ya ayah, kami bawa. Nah, kemudian apa di sini? Yang kami bawa besok atau nantilah gitu. Kemudian yarta wa yal'ab, kita nanti di sana akan bermain, akan bermain. Seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja ke dalam tadi mana? Kita, wahai ayah, izinkan kami untuk membawa Yusuf saudara kami, untuk dia nanti kami akan ajak bermain. Wa inna lahu lahafidhun, dan kami janji kami akan menjaga Nabi Yusuf. Kami banyak nih. Dikatakan tuh anaknya Nabi Yusuf ada 12. Ya, kalau 12 berarti sama Bunyamin 12 kan? Berarti 10 orang tuh. 10 orang ayo bawa berburu di sana atau main-main di sana di hutan, belajar caranya ini, caranya itu. Tapi di sini Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam berkata malahan di sini, qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi. Aku ini sedih. Nabi Ya'qub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia Yusuf itu sangat menyedihkanku. Ini makna bahwasanya Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam itu udah ngerasa. Dan ini pun juga udah dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nanti saudara-saudaranya Yusuf ini, anak-anak ini akan mencelakakan atau akan menjadikan Yusuf ini menjadi orang yang tersingkirkan. Nah, jadi Nabi Ya'qub ini berkata kepada anak-anaknya beliau, putra-putranya beliau ini, seakan-akan beliau itu mentalkin, seakan-akan beliau itu ngajarin, udah nggak usah, gitu loh. Dan ini dikatakan para ulama bahwasanya izin yang demikian ini adalah udah pernah dilakukan, udah berkali-kali dilakukan. Ayah, kami mau membawa Yusuf, nggak diizinkan, nggak boleh. Ayah, maju lagi. Nah sampai sekarang maju lagi, terakhir maju lagi, akhirnya mereka maksa. Dan Nabi Yusuf pun juga artinya ada kepercayaan juga dengan mereka, semoga mereka juga bertaubat, orang-orang soleh. Akhirnya izinkanlah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nah waktu itu Nabi Ya'qub berkata, qala inni la yahzununi, sesungguhnya aku ini sedih dengan kalian bawa Yusuf, dengan kalian, wa akhafu, dan aku takut, an yakulahu dhi'bu, akan dimakan oleh dhi'ib. Dhi'ib itu serigala, akan dimakan oleh serigala. Wa antum anhu ghafilun, sedangkan kalian tuh lalai, nggak nyaga. Aku takut kalian nggak jaga Yusuf sehingga Yusuf nanti dimakan oleh serigala. Ini udah tahu, padahal Nabi Ya'qub ini udah tahu akan dicelakakan gitu loh. Nah, dan ini pun ternyata dibuat mereka untuk alasan kepada ayahnya bahwasanya Nabi Yusuf telah mati dimakan oleh serigala. Ya. Ayat selanjutnya di sini, qalu,
Mereka berkata, la in akalahu dzi'bu, kalau seandainya Yusuf itu dimakan oleh serigala, wa nahnu usbatun, kami juga saudaranya Yusuf, kami juga sekeluarga, kami ini satu ayah. Gak mungkin kami ridho, gak mungkin kami itu relakan, gak mungkin kami gak jaga Yusuf, gak mungkin kami ninggalin Yusuf. Inna idzan la khosirun, dan sesungguhnya kami akan menjadi orang yang rugi. Kami juga sayang sama Yusuf, kata mereka ini. Nah, setelah itu falamma dzahabu, kama tatkala mereka sudah pergi, akhirnya diizinkanlah oleh ayahnya Nabi Yakub itu, bihi falamma dzahabu bihi, mereka pergi, wa ajma'u, dan mereka berkumpul, bersepakat anta ayya ja'aluhu fi ghayabatil jubbi, untuk menjebloskan, menjerumuskan Nabi Yusuf ini fi ghayabatil jubbi, di dasar sumur yang gelap, yang enggak orang ada yang lihat. Enggak ada orang yang lihat, saking dalamnya sumur. Wa auhayna, nah kemudian wa auhayna, dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, wa auhayna, dan kami telah mengilhamkan, ilaihi, kepada Yusuf. Nabi Yusuf dikasih ilham sama Allah, bukan wahyu ya. Karena Nabi Yusuf waktu itu masih kecil, masih belum jadi nabi. Kalau udah jadi nabi, ada kalam Allah atau ada bisikan Allah, nah namanya wahyu. Petunjuk dari Allah namanya wahyu. Kalau belum jadi nabi, bisa dikatakan ilham. Nah, ini berlaku untuk semuanya. Baik masa kecilnya nabi-nabi atau orang-orang wali-wali Allah, itu dikasih ilham oleh Allah. Pokoknya selain nabi deh. Selain nabi. Ya, wa auhayna ilaihi, dan kami telah mengilhamkan kepada Yusuf, latunabbi'annahum, engkau kelak pasti akan menceritakan, bi amrihim, perkara ini, perbuatan ini, hadza, perbuatan ini, wahum la yash'urun, sedangkan mereka, saudara-saudaramu itu nggak akan ada yang tahu. Dan memang betul, ketika Nabi Yusuf sudah dewasa, udah hilang tuh kan, udah nggak ketemu dengan ayahnya, sampai beliau belum jadi nabi, sampai beliau ketemu dengan ayahnya kembali, diceritakanlah semuanya dari awal sampai akhir. Waja'u abahum isya'an yabkun. Nah, mereka setelah sudah singkat cerita, Nabi Yusuf dimasukin ke sumur, dalam sumur yang gelap. Dan di sini Nabi Yusuf ini Masya Allah, di saat tadi diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau ini merasa tenang. Hati merasa tenang, walaupun beliau dijemburin ke sumur gelap, gak ada rasa takut sedikit pun. Gak ada rasa takut sedikit pun Nabi Yusuf di saat beliau ada di kegelapan sumur. Malah beliau ini banyak menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala. Banyak ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tenang hatinya. Ya. Kemudian setelah itu waja'u, kemudian mereka setelah itu balik pulang. Abahum, menghadap kepada abahnya, laporan isya'an. Ya, isya'an di waktu isya, waktu sore. Yabkuna, mereka nangis. Nangis, ayah, wahai ayah. Sedih mereka. Pura-pura. Sedih tapi pura-pura. Qalu ya abana, wahai ayah. Mereka berkata, wahai ayah, inna dhahabna nastabik. Wahai ayah, kami waktu pergi berburu atau berlomba-lomba di sini. Wa tarakna Yusufa, dan kami meninggalkan Yusuf. Nah, ini kan aneh. Yang tadi kan bilangnya katanya apa? Katanya ya wahai ayah, kami akan bawa Yusuf, bawalah apa? Izinkan kami bawa Yusuf. Ya, untuk dia main dengan kami. Cuman di sini malah ditinggalkan kan, watarokna, dan ditinggalkan, dan kami tadi tinggalkan Yusuf. Inda mata'ina, di barang-barang kami, untuk menjaga barang-barang kami. Nah, kan aneh ya. Fa'akalahu dzi'bu. Ternyata
dimakan oleh serigala. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shodiqin. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami meninggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu ia dimakan serigala, dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar. Ngaku dewek, ngaku sendiri bahwa engkau nggak akan percaya walaupun kami berkata benar, padahal bohong. Dan Nabi Yakub sudah tahu itu. Itu adalah kisah Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya, dan ini kisahnya baru berapa persen ini, masih 20% paling. Nanti ada lagi kisah-kisah yang lainnya tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nanti Nabi Yusuf akan dibawa oleh seseorang yang baik, seseorang yang soleh, raja kemudian menjadi di istananya Raja Mesir waktu itu, sampai beliau nanti menjadi nabi dan memiliki kehidupan setelah kenabian beliau. Banyak nanti hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Yusuf dan saudara-saudara beliau, dan pada akhirnya nanti saudara-saudara Yusuf ini adalah orang-orang yang soleh nantinya, orang-orang yang baik juga. Bahkan dikatakan ada beberapa anak-anaknya Nabi Yakub ini, saudara-saudaranya Yakub ini, saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini, akan ada yang diangkat menjadi nabi. Seperti itu ya. Ini saja mungkin yang bisa kami hadirkan pada kesempatan muqaddimah hari ini. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya, menjadi teladan bagi kita semuanya. Jangan sampai kita sebagai orang tua pilih kasih dengan anak-anak kita. Sebagai anak jangan sampai kita menganggap orang tua kita pilih kasih, dan saudara kita sesama saudara jangan sampai kita bersaing yang kotor. Bersaing dan kebaikan dibolehkan, bersaing yang kotor enggak diperbolehkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.